Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah 2 pekan kita tidak bertemu di kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak kebetulan sedang safar. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya kita membahas masuk Islamnya beberapa sahabat yang mulia, yaitu Khalid ibn al-Walid dan Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa syariah. Ya, syariah itu adalah sebagaimana yang seringkali Anda ingatkan bahwa syariah adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dihadiri atau Nabi SAW tidak ada bersama mereka. Berbeda dengan ghazwah. Kalau ghazwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan mereka. Dan nantinya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah beberapa syariah ini nanti ada ghazwah Mu'tah, ya, sebuah peperangan besar yang pertama kali pertemuan umat Islam dengan tentara Romawi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nantinya ghazwah Mu'tah ini, peperangan Mu'tah itu disebut dengan ghazwah. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat fenomenal. Kenapa? Karena pada peristiwa ini Nabi SAW tidak hadir. Ya, tapi kenapa disebut dengan ghazwah? Ya, karena banyaknya tentara umat Islam yang hadir di sana ya pada saat itu, dan peperangan yang cukup besar yang banyak menumpahkan darah umat Islam semasa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi prolog permulaan ditaklukannya negeri-negeri kaum Nasrani. Ya, ditaklukannya negeri-negeri kaum Nasrani. Dan juga sebagian penulis sirah menyebutnya dengan Jaisul Umara, ya, perang Mu'tah itu dengan tentara yang dipimpin dengan banyak pemimpin, ya. Karena Nabi SAW meletakkan kepemimpinan pada peperangan itu kepada beberapa orang sahabat, seakan Nabi SAW mengetahui, ya, berdasarkan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau, bahwa di dalam peperangan ini akan banyak para sahabatnya yang mati berguguran, di antaranya adalah pemimpin-pemimpin mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum peristiwa Mu'tah ini ada beberapa syariah. Yang pertama adalah syariah Ghalib bin Abdullah, ya, Ghalib bin Abdullah yang dikirim menuju Bani Al-Mulawih, menuju Bani Mulawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di bulan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi radhiyallahu an dengan beberapa belas orang, ya, dengan beberapa belas orang sahabat bersama beliau untuk menyerang Bani Mulawih yang terletak di Kadid. Ya, Kadid itu kurang lebih adalah 42 mil dari kota Mekah. Ya, artinya daerah-daerah atau kota-kota yang tidak berjauhan dengan kota Mekah. Mereka ini dari Bani Layth, umat Islam melakukan perjalanan ke sana sampai mereka di satu tempat yang disebut dengan Qudaid. Kalau tujuan utamanya adalah Kadid, ini bil kaf, pakai kaf. Ini mereka para sahabat berhenti satu tempat yang namanya Qudaid. Ya, di situ mereka bertemu dengan Al-Harith bin Malik. Ya, Al-Harith bin Malik. Al-Harith bin Malik ini
adalah putra dari Al-Barsa Al-Laythi, ya, putra dari salah seorang tokoh dari suku yang menjadi tujuannya kaum muslimin, ya, dari Bani Layth. Ketika mereka sedang menuju ke sana, mereka bertemu dengan Al-Harith bin Malik ini. Al-Harith ditawan oleh mereka. Namun Al-Harith mengatakan bahwa saya ini pada hakikatnya mau keluar untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Ya, maka para sahabat yang sedang menuju suku Laith ini, mereka mengatakan jika benar kamu ingin tujuannya adalah Islam, tertahanmu sehari atau semalam tidak masalah bagimu. Ya, maka jika tidak, maka kami akan menahanmu. Ya, maka mereka pun menahannya. Ya, menahannya dengan tujuan untuk ribat bersama menjaga di dalam peperangan ini. Dan dia diminta ya untuk menahan kepergiannya menuju kota Madinah untuk bersama para sahabat ya dengan yang di bawah kepemimpinan Khalid bin Abdullah ini. Dan untuk orang ini Al-Harith bin Malik ditahan oleh seorang dititipkan kepada seorang budak ya seorang orang yang dulunya adalah seorang budak yang bersama mereka untuk mengawasi semua gerak-geriknya Harith bin Malik. Ya, karena Harith bin Malik ini dari suku Laith yang akan menjadi sasaran kaum muslimin. Jangan sampai dia menjadi mata-mata, jangan sampai dia menjadi orang yang ingin berkhianat atau melakukan tindakan yang tidak semestinya di dalam kondisi peperangan seperti ini. Maka ikhwah fillah, maka seorang budak hitam ini disampaikan kepadanya. Jika kamu melihat hal-hal yang tidak benar dari Al-Harith ya, bin Malik, maka bunuhlah dia. Ikhwatal iman. Maka Jundub bin Mukaith Al-Juhani, salah seorang sahabat, beliau menyampaikan bahwa kami pun sampai di salah satu lembah di Kadid, sasaran kami itu. Ketika di sore hari sesudah asar. Aku diutus oleh sahabatku, yaitu Khalid bin Abdullah, Panglima Syariah ini, untuk menjadi mata-mata, mengintai apa yang dilakukan oleh Bani Al-Mulawwih. Maka aku pun memata-matai mereka di salah satu dataran tinggi di tempat mereka tinggal, dan ternyata hal itu setelah maghrib, ada salah seorang di antara mereka melihatku, ya, melihat bayanganku di sana. Maka dia pun berkata kepada istrinya, aku melihat sesuatu di tempat yang tinggi itu, ya, sesuatu bayangan hitam. Mengatakan bahwa saya khawatir itu adalah beberapa anjing ya yang akan merusak beberapa perabotanmu atau mencuri barang-barang yang kita miliki. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya ini, ambilkan untukku anak panahku dan busurku. Ya, aku akan mencoba menembaknya. Maka dia pun melemparkan salah satu anak panahnya dan mengenai pinggangku. Kata sahabat ini, ya, kata Jundub bin Mukaith yang menjadi mata-mata itu, mengenai pinggangku. Namun aku mencabutnya, tapi aku tidak bergerak. Aku diam di tempatku. Dan menembak sekali lagi, ya, mengenai pundakku. Dan itu pun aku cabut dan aku tidak bergerak dari tempatku. Dan dia berkata kepada istrinya, dua anak panah ini telah mengenainya. Nah, dia tidak bergerak. Nah, nanti pagi, kata dia, nanti pagi kita lihat ya apa yang mengenaiku, apa yang mengenai anak panahku ini. Apakah anjing atau yang lainnya. Maka Jundub bin Mukaith radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya tidak bergerak. Saya tidak bergerak sampai mereka memasukkan onta-onta mereka dan kambing-kambing mereka ke kandangnya, ya, sampai sudah tenang sama sekali. Di tengah malam, maka aku pun balik, ya, menyampaikan hal ini dengan kondisi terluka, dan kami pun menyerang mereka pada waktu fajar ini, pada waktu pagi. Kami banyak beberapa orang yang terbunuh pada peperangan itu di antara lawan, ya, di antara pasukan lawan. Dan kemudian kami menggiring banyak onta dan kami menggiring mereka menuju kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di saat itu, ya, ketika kami melakukan serangan ini, ada orang yang berteriak, ya, seorang yang berteriak dan kemudian mengingatkan kaum yang lainnya. Maka kami pun pergi membawa onta-onta yang ada
dengan bergegas sampai kami melewati Al-Harith ibnul Barsa dan temannya. Dan dia pun pergi bersama kami. Ya, Al-Harith yang tertahan, yang ditahan oleh kaum muslimin pada saat itu. Ternyata kaum itu mengejar kami dan sudah mendekati kami. Sampai jarak antara kami dan mereka hanyalah satu lembah saja. Jadi lembah, mereka ada di sisi sana dan kami ada di sisi sini. Subhanallah, dalam kondisi yang seperti ini, tiba-tiba ada banjir yang cukup besar. Ya, air bah yang cukup besar yang mengaliri lembah itu, padahal kami tidak mengetahui adanya hujan maupun awan. Ya, ada air yang mengalir begitu kuat dan mereka ya terhalang dengan banjir tersebut. Mereka melihat kami menggiring onta-onta mereka dan mereka tidak bisa mengejar kami. Ya, kami pun membawa itu, tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup mengejar kami atau menyusul kami. Dan kami bergegas membawa ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita salah satu karamah dari salah seorang sahabat, yaitu Ghalib bin Abdullah radhiyallahu an, dan pasukannya, yaitu para sahabat yang mereka ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang tidak mereka duga, bahwa dengan adanya air bah itu menyelamatkan mereka dari kejaran dari Bani Laith yang berusaha untuk menghalangi apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ketika Ghalib bin Abdullah ini pulang, ya, dia pulang ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang menyiapkan sekelompok sariyah, sekelompok pasukan di bawah kepemimpinan Az-Zubair ibn al-Awwam untuk menolong para sahabat yang mati dibunuh, ya, sahabat-sahabatnya Bashir bin Sa'ad ketika ke negeri Fadak, ya, ke tanah Fadak. Ketika di sana, ya, Bashir bin Sa'ad ini dengan beberapa sahabat yang lainnya, mereka semuanya dibunuh kecuali Bashir yang terluka dan kemudian dikira mereka bahwa beliau sudah wafat. Namun Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an tersadarkan, dan kemudian dia dengan kondisi luka dia balik ke kota Madinah menyampaikan apa yang dialami oleh beliau dan para sahabat yang lainnya. Nah, ketika Nabi SAW sedang menyiapkan pasukan ini, di saat itulah datanglah Ghalib bin Abdullah radhiyallahu an dengan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Safar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan Ghalib dengan kemenangan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, "Ijlis, kamu tetap bersamaku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepemimpinan itu kepada Ghalib bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW pada hakikatnya awalnya telah mempersiapkan 200 orang, ya, untuk bersama pasukannya Zubair bin Al-Awwam, 200 orang. Dan Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, ya, agar pasukan itu tidak lagi di bawah kepemimpinan Zubair, tapi di bawah kepemimpinan Al-Ghalib, Ghalib bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya menyebutkan beberapa orang, ya, di antaranya yang beserta Ghalib ada Ulbah ibn Zaid radhiyallahu an, ada Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amr radhiyallahu an, ada juga Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ada Huwaysah radhiyallahu an, ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan banyak lagi yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang telah membunuh kaum muslimin di Fadak ini di waktu subuh. Dan Ghalib telah berpesan, ya, kepada para sahabat ini jangan sampai menyelisihinya, dan ini sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin di antara kalian. Ini pesan Ghalib kepada pasukannya, jangan sampai menyelisihinya. Dan kemudian beliau pun membagi pasukan itu dengan beberapa kelompok dan beliau persaudarakan satu kelompok dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah di dalam peperangan ini mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mereka membawa pulang ghanimah
harta rampasan perang berupa banyak onta dan banyak tawanan yang mereka tawan pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah di jilid yang keempat, Imam Al-Baihaqi menyebutkan pada peristiwa inilah Usamah bin Zaid membunuh Midras ibnu Nuhaik yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun ini adalah kesalahan dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam periwayatannya. Yang sahih adalah bahwa peristiwa itu adalah bersama syariahnya Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ke Al-Mifa'ah atau Al-Huruqat, ya, sebagaimana yang telah disebutkan pada peristiwa-peristiwa syariah sebelumnya, di mana Usamah bin Zaid radhiyallahu an dengan sengaja membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, benarkah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Usama mengatakan, ya Rasulullah, saya membunuhnya karena dia tidak benar mengucapkan la ilaha illallah, tidak dengan serius mengucapkan la ilaha illallah. Dia hanya mengucapkan itu karena takut dengan pedangku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Usama, asyaqaqta qalbahu, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengatakan bahwa dia mengucapkan itu hanya karena takut dengan pedangmu? Kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Bagaimana sikapmu nanti terhadap la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman mahalnya kedudukan la ilaha illallah, bahwa seorang muslim itu adalah haram darahnya, seorang muslim itu haram darahnya, dia haram hartanya, haram kehormatan dirinya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi dengan apapun itu. Dan seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita kemudian dengan gampang-gampang menumpahkan darahnya atau menzaliminya, ya, dan kemudian menggunjingnya, membicarakan aibnya, karena segala sesuatunya itu adalah haram. Terlebih dalam kondisi ini, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dengan dalih membela Islam, kemudian dia melakukan aksi-aksi teror, membunuh sesama kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ketika mereka sholat, bahkan di masjid dan di musola mereka, itu adalah tindakan yang jauh lebih jahat, ya, jauh lebih ekstrim dari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang itu yang hidup di zaman ini, yang dengan gampangnya menumpahkan darah umat Islam dengan hanya ijtihad yang bodoh yang mereka putuskan, yang mengatakan bahwa mereka bukan lagi umat Islam, mereka begini, mereka begitu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Usamah bin Zaid radhiyallahu an terhadap seseorang dari tentara orang kafir, dari tentara kafir, telah membunuh sebagian sahabat. Namun ketika dia terdesak dan kepepet, dia mengucapkan la ilaha illallah, dan kemudian orang itu, ya, dibunuh oleh Usama bin Zaid. Itu pun dimarahin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditegur dengan sangat keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Bagaimana kamu bersikap dan berbuat dengan la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka adalah aneh juga jika ada sebagian orang dengan gampangnya, dengan jahilnya, dengan bodohnya, dia mengatakan bahwa dakwah tauhid dan sunnah ini, dakwah salafiyah ini atau dakwah salaf ini adalah dakwah yang gampang mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Padahal kita mengetahui itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW, itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa mengkafirkan seseorang itu adalah sesuatu yang sangat berat. Bahwa kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama, lebih baik kita salah di dalam tidak mengkafirkan seseorang ketimbang kita salah di dalam mengkafirkan seseorang yang ternyata dia muslim. Ya, kalau diambil kondisi, ya, seseorang yang diragukan statusnya, apakah dia benar-benar muslim atau kafir, ya, sehingga terjadi perselisihan, apakah kita hukumi dia sebagai muslim atau dihukumi sebagai orang kafir. Andai kata kita salah di dalam menilai orang tersebut, apakah dia itu muslim atau kafir, kita nilai dia muslim, padahal hakikatnya dia kafir di sisi Allah, namun kita salah di dalam menilai orang itu, adalah lebih ringan hukumannya atau lebih ringan konsekuensi kesalahannya ketimbang seseorang yang salah menghukumi
seseorang yang dianggap kafir padahal pada hakikatnya dia di sisi Allah masih seorang muslim. Ini adalah salah satu kaidah yang sering kali disebut oleh para ulama, termasuk Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam beberapa risalahnya, sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa seseorang yang dengan jelas-jelas nyata keislamannya seterang matahari, ya, keislamannya nyata seterang matahari bahwa dia mengucapkan syahadat muslim, maka tidak boleh dia dikafirkan atau dianggap sebagai orang kafir kecuali dengan bukti yang nyata seterang matahari juga bahwa dia menyatakan kemurtadannya dari Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sengaja memang anak ingatkan karena seringkali kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok Islam yang sebagian dengan gampangnya mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka, dan sikap ekstrem ini mungkin masih terpelihara dan dipelihara oleh sebagian firqah, sebagian kelompok, dan di sisi yang lainnya adalah karena tuduhan-tuduhan jahat dari dakwah yang mulia ini yang mengatakan bahwa dakwah ini adalah dakwah ekstremisme, mengkafirkan sesama umat Islam, menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Itu adalah sikap yang sangat hulu, yang sangat jahat, ya sangat zalim terhadap dakwah yang mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sedangkan mereka menyadari bahwa mereka ketika melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, mereka melaksanakan itu di negeri tauhid, di negeri Saudi Arabia. Dan sikap apa yang mereka terima di sana? Apakah mereka pernah mendapatkan sikap yang mengintimidasi mereka, mendiskreditkan mereka, menyudutkan mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka? Mereka tidak mendapatkan itu semuanya kecuali penghormatan, dimuliakan sebagai tamu, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, syariah berikutnya adalah syariahnya Syuja' bin Wahab radhiyallahu an kepada Bani Amir, ya, yang ditujukan kepada Bani Amir di satu tempat yang disebut dengan As-Si, ya, Si, ya, sin ya dengan syaddah. Yang itu jaraknya, ya, jaraknya kurang lebih menjauh dari kota Mekah menuju Basrah, ya, artinya ya, arahnya tidak jauh dari kota Mekah, tapi itu disebut oleh para ulama salah sama rahil, ya, kurang lebih ya 200 atau 300 kilo dari kota Mekah menuju Basrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terjadi di bulan Rabiul Awal di tahun ke-8 Hijriyah. Nabi SAW mengutus Syuja' ibn Wahab al-Asadi radhiyallahu an bersama 24 orang, ya, menuju sekelompok orang dari suku Hawazin yang mereka disebut dengan Banu Amir, ya, tinggalnya di daerah namanya Si. Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat ini, ya, 24 orang ini untuk menyerang mereka. Maka berangkatlah, ya, Syuja' bin Wahab dengan sahabat-sahabatnya ini di waktu malam. Ya, mereka bergerak dan di siang harinya mereka tidak menampakkan diri sebagai sekelompok pasukan yang akan menyerang. Ya, sampai tibalah mereka di tempat yang dituju. Di saat itu lawan-lawan mereka tidak menyadari akan hal ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Syuja' bin Wahab berpesan kepada para pengikutnya, para pasukan yang lainnya, ya, agar tidak melakukan serangan kecuali setelah clear, setelah jelas siapa yang akan diserang dan siapa yang tidak diserang. Artinya setelah jelas siapa lawannya. Dan setelah itulah baru mereka melakukan penyerangan dan mereka mendapatkan banyak ghanimah pada saat itu, ya, onta yang banyak, kambing yang banyak, dan mereka mengiring semuanya ke kota Madinah. Dan di antara itu juga mereka ada tawanan berupa budak, ya, yang berupa budak yang di antara budak ini ada yang diambil oleh Syuja' bin Wahab untuk dirinya, ya. Dan ketika sampai di kota Madinah, dia menawarkan kepada budak itu, ya, untuk merdeka atau merdeka dan pulang ke negerinya atau tinggal bersamanya. Dan ternyata budak itu lebih milih untuk tinggal bersama Syuja' bin Wahab, ya, untuk bersama dengan beliau. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, perjalanan syariah ini kurang lebih 15 malam, ya, dan mereka mendapatkan 15 ekor onta dan mereka membawa banyak kambing, dan sebagai gantinya mereka menilai bahwa
bahwa satu onta itu senilai dengan 10 ekor kambing. Artinya orang yang tidak mendapatkan onta, mereka mendapatkan ganti dengan 10 ekor kambing. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tentang syariah ini. Ya, syariah ini adalah syariah yang disebutkan oleh Ibnu Umar di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Ibnu Umar mengatakan ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Najd fa kharajtu fiha fa asabna iblan wa ghanaman fa balagat suhmanuna 12 ba'iran 12 ba'iran. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa kami pernah diutus syariah oleh Nabi SAW ke daerah Najd, dan aku termasuk yang berangkat pada saat itu. Kita mendapatkan banyak onta dan kambing, bahkan jatah masing-masing kita bisa mendapatkan 12 ekor onta masing-masing orang. Riwayat ini sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah syariah Ka'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke satu tempat yang disebut dengan Dzatu Atlah. Dan ikhwatal iman, kalau misalnya sebagian kita ini bertanya, apa sih misi Nabi SAW di dalam ini semuanya? Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa antum melihat semua syariah ini, tidaklah mereka melakukan serangan ke setiap negeri yang mereka serang itu, kecuali setelah dipastikan negeri-negeri itu telah mendapatkan dakwah Islam, telah sampai kepada mereka dakwah Islam, dan dipastikan mereka menolak akan dakwah Islam ini. Ketika mereka menerima, maka tidak terjadi penyerangan itu. Dan ketika mereka menolak, maka terjadilah serangan itu kepada mereka. Sebagaimana yang telah dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap panglima-panglima syariah yang dilepas oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada para sahabat bahwa hidup ini adalah untuk memperjuangkan Islam. Bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, bukan dengan duduk bersantai, bukan dengan kemudian memikirkan dunia lebih sering daripada memikirkan akhirat. Namun Nabi SAW menanamkan ke dalam hati para sahabat, inilah kehidupan, bahwa kita harus memilih posisi. Apakah kita ini di antara tentara-tentara Allah atau tidak? Di antara tentara Allah yang memperjuangkan dan peduli dengan agamanya. Itulah kehidupan seorang muslim. Dia terus bercita-cita, bermimpi, memiliki niat-niat yang baik dan berupaya, ya, merencanakan bagaimana kemajuan dakwah, kemajuan dinul Islam, dan bagaimana kemudian mengatasi lawan-lawan Islam. Ya, ketika Nabi SAW telah diberi anugerah sebuah daulah, sebuah kekuasaan dengan pasukannya, dengan teritorinya, maka yang beliau lakukan adalah menjaga keamanan dakwah ini. Di antara menjaga keamanan dakwah adalah dengan membungkam lawan-lawan dakwah, di antaranya mereka-mereka yang memang dengan sengaja menunjukkan permusuhannya kepada dinul Islam. Nabi SAW tidaklah mengutus syariahnya kecuali dengan sangat penuh dengan perhitungan. Siapa di antara mereka-mereka yang memiliki potensi sangat kuat untuk melawan dinul Islam, untuk melawan agama Allah SWT dan perkembangan dakwah ini. Mereka-mereka yang berpotensi di antaranya adalah pasukan atau suku-suku yang berkoalisi dengan Quraisy, dengan orang-orang Yahudi ketika peristiwa Ahzab, ketika mereka ikut serta di dalam pengepungan ke kota Madinah. Nah, itulah di antara sasaran dakwah Nabi SAW adalah memberikan kelancaran jalannya dakwah ini dengan mencabut segala duri-duri yang menghilangkan segala gangguan-gangguan yang tersebar, ya, yang berada di sekitar Jazirah Arab dari kabilah-kabilah dan suku-suku yang menunjukkan permusuhan dan kebenciannya kepada dinullah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah syariah Ka'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan inilah syariah yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Sebelum nantinya insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membicarakan dengan sangat mendetail tentang peristiwa Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah. Yang Ghazwah Mu'tah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita semua, mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana berharganya darah seorang muslim. Ya, karena perang Mu'tah itu dimulai bagaimana Nabi SAW mengirimkan pasukan besar untuk menyerbu salah satu negara yang di bawah kekuasaannya Romawi,
ya di bawah perlindungan orang-orang Romawi, yaitu di Busra di Syam, diserbu oleh Nabi SAW dengan pasukan yang cukup besar, ya, yang diantaranya di situ ada Khalid ibn Walid yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kehebatannya di antaranya di dalam peperangan ini, dan dia di antara tokohnya di dalam peperangan ini. Itu terjadi hanya karena ketika salah seorang utusan Nabi, seorang dai, seorang yang membawa surat Rasulullah SAW dibunuh begitu saja tanpa penghormatan, ya, tanpa menghargai utusan tersebut, dai ini. Dan kemudian karena hal itulah yang kemudian Nabi SAW mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerbu mereka, untuk menunjukkan bahwa darahnya umat Islam tidak dengan mudah ditumpahkan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita saat ini, ikhwatal iman, bagaimana kita melihat darah umat Islam begitu berceceran di banyak negeri, dan kemudian dunia diam, seakan-akan mereka buta, tuli, bisu terhadap semua tragedi ini, dan tidak berbuat apapun. Dan itu tidak akan terjadi jika itu terjadi di salah satu negeri di antara negeri-negeri mereka. Kasus Ukraina sudah menjadi salah satu pelajaran berharga bagi kita semuanya. Dan Gaza, Allahul Musta'an, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan negeri kita, negeri-negeri kaum muslimin, terutama Gaza, terutama Palestina, dari kezaliman Yahudi. Dan ingat ikhwatal iman, bahwa ketika suatu kezaliman itu sudah sampai pada tingkat-tingkat ke puncak kezaliman itu, maka yakinilah bahwa sesuatu yang sudah sampai di puncak pasti akan turun. Antum ingat kezalimannya Fir'aun. Sejak kapan dia melakukan kezaliman itu? Sudah sangat lama. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan bahwa sejak sebelum terlahirnya Nabi Musa, Fir'aun telah membuat makarnya, kejahatannya, dengan membunuh bayi-bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel. Itu dilakukan sejak bayinya Nabi Musa. Dan kapan Allah menghancurkan Fir'aun? Setelah beberapa puluh tahun dari kejadian itu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan Musa alaihissalam, mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi utusannya, dan kemudian dengan melalui tangannya lah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan dinasti dan kekuasaan Fir'aun, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebagai bagian dari sejarah, dan Allah habisi pemerintahan imperialismenya sampai ke akar-akarnya. Syariah terakhir pada kesempatan malam ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah syariah Ka'ab bin Umair radhiyallahu an kepada satu tempat yang disebut dengan Zatu Atlah, ya, dan itu juga terjadi di bulan Muharram di tahun ke-8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ka'ab bin Umair al-Ghifari radhiyallahu an kepada Zatu Atlah, ya, salah satu daerah yang ke arah negeri Syam, ya, sebelum Wadil Qura, ya, bersama 15 orang sahabat. Tidak banyak yang dikirim bersama Ka'ab bin Umair ini, hanya 15 orang. Maka dia pun melakukan perjalanan itu. Biasa mereka di siang hari mereka tidak menampakkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang diutus untuk melakukan penyerangan. Di malam hari mereka bergerak dengan cepat. Ya, ketika sudah mendekati Zatu Atlah, salah seorang intelijen atau mata-mata dari musuh melihat mereka. Dan kemudian mereka pun intelijen ini memberitahukan kepada teman-temannya. Maka ketika umat Islam sampai di Zatu Atlah, mereka sudah disambut dengan sekelompok orang yang sangat banyak. Ya, pada kesempatan itu Ka'ab bin Umair menawarkan kepada mereka untuk memeluk dinul Islam, mengajak mereka untuk memeluk dinul Islam, dan mereka menolak, mereka enggan. Dan kemudian terjadilah, bahkan tidak cukup dengan mereka menolak, mereka melemparkan anak-anak panahnya kepada umat Islam. Nah, di saat itulah 15 orang kaum muslimin ini dengan beraninya, dengan gagahnya mereka menyerang, ya, Zati Atlah ini dan semua orang yang ada di sana. Walaupun musuhnya tidak sebanding dengan mereka. Mereka cuma 15 orang. Sedangkan jumlah yang ada di sana ratusan orang. Sampai menyebabkan 15 orang ini mati secara keseluruhan. Tersisa salah seorang di antara mereka. Ya, tersisa salah seorang di antara mereka. Dengan kondisi yang sangat luka parah. Yang luar biasa. Ya, termasuk Ka'ab bin Umair radhiyallahu an mati terbunuh dalam peristiwa ini. Ya, ketika waktu malam, salah seorang yang terluka dengan sangat parah ini, dia dengan memaksakan dirinya dengan susah payah, dia berangkat balik ke kota Madinah dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu membuat risau hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman,
rahimani wa rahimakumullah, setelah kejadian ini ya kita akan mendengarkan, akan menyaksikan ya untuk mengetahui bagaimana dahsyatnya peristiwa perang Mu'tah yang di dalam buku-buku sirah disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang sangat besar dalam hal ini, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan siapa yang akan menjadi panglima perang dalam peristiwa ini. Beliau menaruh orang-orang yang paling disayang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima di dalam peperangan ini. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sendirinya melepas pasukan itu, dan nanti kita akan melihat bagaimana ketika terjadi peperangan dahsyat ini sampai salah seorang di antara pendekarnya umat Islam, pahlawannya, pejuangnya umat Islam, yaitu Khalid ibn Walid, sampai harus kehilangan atau mematahkan 8 pedangnya di dalam peristiwa itu. Ya, dia harus mematahkan sampai 8 pedang dalam peristiwa itu untuk menebas dan menghabisi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum Nasrani. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwatillah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan atau yang lainnya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang Ghazwah Mu'tah. Barakallahu fiikum. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Wajazak. Pertanyaan yang udah ready agak menyimpang dari materi hari ini, boleh Ustadz? Silahkan, barakallahu fiikum. Ya Ustadz. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon pencerahannya tentang masalah Karbala. Nah, Ketika kita sudah mengetahui cerita tentang Karbala ini, tetapi di lingkungan saya masih juga orang-orang Syiah ini mendiskreditkan pendapat-pendapat yang sahih. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana menyikapinya, Ustadz? Karena kadang-kadang mereka keterlaluan. Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, itulah di antara pentingnya ilmu dan talabul ilm. Dengan ilmu dan menuntut ilmu, maka kita akan memiliki banyak hujjah, ya, banyak sangat bukti hujjah dan kuat dan argumen untuk kita jadikan sebagai sarana di dalam mendakwahi mereka-mereka yang kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil dan bodoh. Saran ana, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari tulisan Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah. Syekh Utsman Al-Khamis, beliau adalah seorang pakar tentang Syiah yang luar biasa, pakar sirah yang luar biasa. Beliau menulis buku yang berjudul dalam bahasa Arab Hukbah Minat Tarikh, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan, kalau tidak salah judulnya, Inilah Faktanya. Kalau tidak salah seperti itu, Inilah Faktanya. Nah, itu di dalam buku tersebut ada satu bab khusus ya yang menjelaskan tentang peristiwa Karbala dengan sangat mendetail, dengan membandingkan versi sunnah dan versi Syiah. Yang perlu kita sampaikan kepada mereka, orang-orang Syiah, dengan kejahilan dan kebodohan mereka. Mereka tahu bahwa Karbala ini terbunuhnya Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu menjadi kesedihan bagi setiap muslim termasuk ahlu sunnati wal jamaah. Namun ahlu sunnah, sesuai dengan wasiat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meratapi matian seseorang, sesoleh apapun orang tersebut. Ya, Ali bin Abu Thalib juga mati dibunuh. Apakah kemudian ada ratapan yang dilakukan oleh Hasan dan Husain terhadap kematian ayahnya? Demikian pula terbunuhnya Utsman ibn Affan, terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak membuat ahlu sunnah, kita ahlu sunnah kemudian memiliki ritual untuk meratapi kematian Umar, Utsman, Ali, dan yang lain. Bahkan, lebih dari itu, kita membaca di dalam Al-Quran betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kezaliman dan kejahatan Yahudi yang membunuhi para nabi, membunuh nabi. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam dibunuh oleh Yahudi. Sekalipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk meratapi kematian Nabi Zakaria atau Nabi Yahya alaihi wassalam. Dan inilah sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ sebagai sarana hujjah bagi antum semuanya, bahwa Syiah ini membangun agamanya berdasarkan mimpi dan hayalan, bukan berdasarkan Quran dan sunnah. Semua ritual ajaran mereka, apapun itu, termasuk Husainiyat yang menupuk-nupuk diri, meratap di hari Ashura, dari mana dasar? Apakah Quran? Ataukah sunnah? Atau kebiasaan dari salaful ummah, orang-orang terdahulu, dari ahlul bait? Mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan hujjah itu, sama sekali.
ya, mut'ah atau ajaran yang lainnya, termasuk mengklaim Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin yang sah setelah Rasulullah SAW, dan banyak lagi. Semua akidah mereka tidak dibangun berdasarkan dalil yang ada di Quran maupun Sunnah, tapi semuanya dibangun berdasarkan hayalan dan impian. Dan juga kalau kita bahas lagi terkait lebih dalam terkait dengan Karbala, apa hubungannya atau sangkut pautnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan terbunuhnya Husain di Karbala? Apa sangkut pautnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa salahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu di Karbala? Sama sekali tidak ada turut campur tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada turut campur dari ulamanya kaum muslimin yang hidup di zaman itu untuk terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan kita Ahlus Sunnah bersedih akan hal ini. Semua para sahabat yang melepas Husain bin Ali radhiyallahu anhu sebelum kepergian beliau, ketika beliau hendak meninggalkan kota Madinah, dengan bujuk rayuan orang-orang Kufah, ya, yang mengajak beliau bahwa ta'al kemarilah engkau, kamu telah dibaik atau oleh banyak orang, kami akan mendukung dan membelamu dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan kami akan sumpah setia untuk membelamu. Terus seperti itu mereka menyuarakan dan meneriakkan pembelaan terhadap Husain bin Ali. Dan itu pun diingatkan oleh banyak sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan melepasnya dengan tangisan dan seterusnya. Ya, dan mengatakan kamu jangan percaya dengan orang-orang Irak. Mereka ini orang-orang yang suka berkhianat dan terus demikian. Tapi Hussein tetap bersikukuh untuk melakukan perjalanan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampailah beliau ketika di tempat yang disebut Karbala. Disitulah Hussein mengalami pengepungan dan sampai beliau terbunuh. Di malam sebelum terbunuhnya beliau sempat bertanya, di tempat apa ini? Di mana kita berada saat ini? Mereka mengatakan Karbala. Dan kemudian Hussein mengatakan Karbun wabala. Karbala dari dua suku kata dalam bahasa Arab, ya. Karbun wabala. Karb itu artinya kesusahan yang sangat, bala adalah bala dan musibah. Wallahu taala ala wa ala wa alam bisawab. Kalau ingin tahu lebih detail, silahkan baca dalam buku yang telah Anda sampaikan, yaitu inilah faktanya. Kalau tidak salah, tulisan Syekh Uthman Al-Khamis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua juga terkait dengan Asyura, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami mendapat artikel bahwa afdoliyahnya untuk puasa Muharram adalah 9, 10, dan 11. Ya. Kalau 9 itu hadisnya yang menyelisihi Yahudi, Ustadz. Tapi bagaimana penjelasan tentang yang tanggal 11 ini, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. 9 atau 11 konteksnya sama. Ya, yaitu konteksnya adalah untuk menyelisihi Yahudi. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu riwayat dari riwayat puasa Asyura adalah, jika saya bertemu dengan tahun akan datang, aku akan berpuasa dengan hari Asyura itu yaumun qablahu au yaumun ba'dahu. Aku akan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ya, artinya konteksnya tanggal 9 dan 11 itu tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin ke penanya selanjutnya. Tafadhal Akh Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai peristiwa sebelum Perang Mu'tah ini. Berarti ini apa, syariah ini berarti ada ininya ya Ustadz, ada apa korelasinya dengan kejadian sebelumnya, yaitu perang, tadi dibilang perang Ahzab atau Khandaq gitu Ustadz. Nah, betul. Ahzab atau Khandaq. Nah, kalau nggak salah yang perang Ahzab itu sampai ribuan pasukan kalau nggak salah Ustadz ya, kalau di ini yang umat muslim itu sampai nggak sholat asar kalau nggak salah itu Ustadz. Nah, mereka sampai tertinggal bukan lagi sholat asar, bahkan beberapa waktu. Ya.
Sampai ada beberapa riwayat menyebutkan asar, maghrib, isya. 3 waktu mereka lakukan sesudah mereka melakukan asar, maghrib, isya di waktu isya malah. Bahkan pada saat itu. Silahkan Nabi. Suara antum di mute. Afwan, antum bicara, antum buka mute-nya. Oh, sudah Ustaz. Nah, jadi yang antum tanyakan, Yang apa yang tadi yang diserang itu daturiko ya Ustaz ya? Apa bukan? lain. Yang pokoknya yang sebelum Mu'tah ini tadi yang penyerangan Syariah yang ini itu Ya. apa mereka itu dari umat Yahudi apa Nasrani Ustaz? Lah, bukan Karena Yahudi, kan bukan Nasrani, dari musyrikin Quraisy, dari musyrikin Quraisy dan musyrikin. yang berafiliasi dengan mereka. Oh, baik Ustaz, itu mungkin Ya. itu pertanyaan dari saya Ustaz. Nah, Jazakumullah barakallahu khairan. Wassalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mereka ini adalah yang berkoalisi dengan orang-orang Quraisy ketika Ahzab, ya, yang memang menunjukkan permusuhan dan kebenciannya kepada kaum muslimin, ya, dengan Islam dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka menjadikan orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu dan otak-atik kaum muslimin. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak berani mengotak-atik dan mengganggu umat Islam. Dan di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk menunjukkan eksistensi dakwah Islam terhadap lawan-lawan dan musuh-musuh yang kemarin-kemarin berkoalisi, kemarin-kemarin bekerja sama dengan Quraisy, yang saat ini hilanglah koalisi mereka. Untuk melihat bahwa setelah peristiwa Hudaybiyah, ditaklukkannya Khaybar, ya, benteng yang paling kokoh dari benteng-benteng Yahudi, yang di situ juga kumpulnya orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kota Madinah setelah peristiwa pengkhianatan jahat mereka terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah, dan kemudian termasuk juga kabilah-kabilah yang diutus oleh Nabi SAW syariah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhali Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, semoga Allah selalu menjaga hati Pak Ustadz dan keluarga, juga jamaah dan kaum muslimin yang berada. Pak Ustadz, izin bertanya, mohon dikasih penjelasan tentang thariqat Pak Ustadz, tarikat. Jadi adik Ana itu di daerah orang tua Ana sepertinya tuh sedang digalakan sekali tentang thariqat itu Pak Ustadz gitu kan. Jadi ada yang datang ke sana ke masjid untuk ngajarin thariqat itu gitu kan. Nah, kan nggak bisa ngejelasin gitu Pak Ustadz. Ana kan hanya tahu bahwa itu tuh tidak ada ajarannya dalam Islam gitu kan. Itu berisi Rasulullah SAW. Nah, tapi anak kan memang awam gitu Pak Ustadz, mengatakan bahwa ini ada kok dalilnya gitu kan. Ada kok dalilnya, katanya sampai ke Nabi Muhammad SAW itu melalui Ali radhiyallahu anhu gitu kan. Gitu Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz itu kan maksud tuh Masya Allah paham tentang hal ini gitu kan. Ana minta dijelasin supaya Ana tuh bisa juga ngasih penjelasan ke adik Ana gitu Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz berikan kemudahan untuk menjawab. Masya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. InsyaAllah. Nah, begini. Tariqat yang sering disebutkan oleh kelompok-kelompok tasawuf dan sufiyah ini, mereka beragam, punya banyak merek, punya banyak brand, ya. Ada Qadiriyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, dan banyak lagi tariqat yang dengan merek-mereknya sendiri-sendiri. Tijaniyah, dan banyak lagi, banyak sekali, puluhan mungkin ratusan tariqat yang ada. Semua punya klaim, semuanya mengklaim bahwa mereka itu yang baik dan lebih baik daripada yang lainnya. Ya, termasuk juga Bani Ba'alawi dengan Alawiyahnya, ya, para Habib dengan tariqat Alawiyahnya. Itu juga adalah salah satu sekte tariqat juga.
yang uniknya mereka semuanya mengklaim punya sanad nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi melalui siapa? Dari mana? Sederhananya adalah, kalau seperti tadi dikatakan bahwa dia dapat sanad dari Ali bin Abu Thalib. Kalau dia misalnya mengikuti tarekat namanya Qadiriyah misalnya, yang sering dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Dia mengatakan bahwa tarekat ini tarekat Qadiriyah. Dan semua tarekat punya ritual-ritual spesifik yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lainnya. Mereka membaca wirid-wirid tertentu, hizib-hizib tertentu, zikir-zikir tertentu yang menjadikan dia berbeda dengan tarekat yang lainnya. Nah, ketika dia melakukan ramalan tertentu, amalan-amalan tertentu, ya, misalnya dari tarekat Qadiriyah misalnya, dia melakukan zikir atau wirid A atau B atau C. Anak tidak terlalu tahu tentang apa namanya zikir-zikir spesifik dari masing-masing tarekat ini. Kalau mereka melakukan ritual-ritual itu, tanyakan ritual yang antum amalkan ini, kalau betul ini memiliki sanad nyambung sampai Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kapan Ali melakukan itu? Di kitab hadis mana? Apakah ada dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, atau di kitab imam-imam Ahlus Sunnah, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, ya. Mereka imam-imam ini masuk dalam tarekat yang mana? Ya. Apakah pernah di dalam salah satu warisan ilmu kitab-kitab mereka menyebutkan bahwa mereka berafiliasi kepada salah satu tarekat ini? Atau seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya, imam-imam pencatat hadis, masuk dalam tarekat mana mereka? Ya, pernahkah mereka melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat itu? Seperti contoh misalnya, yang paling universal di antara mereka adalah berzikir la ilaha illallah dengan goyang-goyang kepala dan badan dan semua anggota tubuh. Setelah itu Allah, 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 selalu hu, misalnya begitu. Yang mereka lakukan. Pertanyakan kepada mereka, ini antum dapat dari mana? Siapa yang mengajarkan? Nabi SAW berzikir dengan para sahabatnya dengan goyang seluruh tubuh bergetar seperti itu. Kemudian tidak sedikit dari kelompok tarekat ini ketika mereka melakukan ritual-ritualnya ini, antum melihat tidak sedikit dari mereka di eventnya, di acaranya terjadi kesurupan. Ya, kesurupan, kejang-kejang, kemasukan jin dan lain sebagainya. Itu terjadi di majelis-majelis mereka. Bagaimana seseorang yang khusyuk di dalam mengingat Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Bagaimana dengan kondisi zikrullah, mengingat Allah, dekat dengan Allah kemudian kemasukan jin? Di mana Allahnya? Ini menunjukkan bahwa mereka alal batil. Menunjukkan mereka alal batil. Maka nasihat yang disampaikan, kalau benar ini dari Ali bin Abu Thalib, benar itu dari para sahabat, ikuti tarekat Rasulullah SAW. Amalkan yang ada dalilnya dari beliau. Yang tidak ada dalilnya tinggalkan. Amalkan apa yang diamalkan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu semasa hidupnya. Dan kamu harus membuktikan itu dengan dalilnya, dengan buktinya. Mana buktinya dari kitab-kitab hadis? Karena tidak ada seorang pun di zaman ini, termasuk pendiri-pendiri seluruh tarekat yang ada, yang serta-merta bisa mengklaim dia ketemu dengan Ali bin Abu Thalib. Ya, paling mereka mengatakan berhayal bertemu dalam mimpi, ya, ketemu mimpi, ya, atau dan yang lain semisalnya. Mereka dengan gampangnya mengatakan bahwa ya, di antara bid'ah universalnya orang-orang Sufiyah ini, dengan gampangnya mereka mengklaim bahwa Nabi SAW bisa ditemui sewaktu-waktu oleh mereka. Ya, yaqdzatan la manama, bahkan ditegaskan oleh sebagian tokoh-tokoh mereka itu dengan melek, dengan terang-terangan, artinya dengan waras, dengan sadar, bukan dalam keadaan tidur, bisa ketemu Nabi SAW. Kemudian mereka mendapatkan warisan-warisan wirid, zikir dan yang semisalnya. Yang seperti itu ikhwafillah, itu kita tanyakan kepada mereka. Ya, jika Nabi SAW bisa dengan gampangnya ketemu dengan manusia-manusia yang sesudah beliau, ya, dengan manusia-manusia sesudah beliau, tanyakan kepada mereka, kenapa Nabi SAW tidak pernah muncul kepada Ali, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama juga ketika terjadi hal-hal yang diperdebatkan di antara mereka. Berapa banyak ijtihadnya Abu Bakar, ijtihadnya Umar, ijtihadnya Utsman, ijtihadnya Ali dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal tentang pengangkatan khalifah setelah Nabi SAW ketika itu belum dimakamkan. Ya,
terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Ansar sampai kemudian dibayatnya Abu Bakar. Kenapa Nabi SAW tidak menyampaikan keputusan pada saat itu? Padahal dengan orang-orang yang sudah sangat familiar dengan beliau. Di masa Umar, dengan banyak kasus yang terjadi, beberapa ijtihadnya Umar radhiyallahu an yang kemudian terjadi diskusi dan perdebatan dengan para sahabat yang lainnya. Di masa Utsman, tentang rencana pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan termasuk di masa Utsman. Di masa Ali bin Abu Thalib, kasus antara Ali dengan Aisyah, kasus antara Ali dengan Muawiyah, yang orang-orang yang sangat familiar dengan Nabi SAW. Jika Nabi SAW sewaktu-waktu bisa nongol, bisa muncul, bisa menghadap dirinya kepada salah seorang tertentu, yang gampangnya dengan Gus, Habib, Kiai, Syekh, Ajengan, apapun yang namanya saat ini, dengan gampangnya bisa ketemu dengan Nabi, kenapa tidak dengan mudah bisa ketemu dengan Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma, orang yang sangat dekat dan clear nasabnya, tidak perlu pakai tes uji DNA, sangat pasti akan kenisbatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abu Thalib adalah menantu dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar sekilas terkait dengan menyanggah beberapa pemikiran sesat dan bid'ah kaum tarekat sufiyah, dan masih banyak yang lainnya. Bisa antum baca di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Ya, Imam Ibnul Jauzi menulis sebuah buku judulnya Talbis Iblis, tipu daya iblis. Beliau menjelaskan banyak sekali tentang syubhat dan kesesatan kaum sufiyah di dalam buku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ustadz. Pak Ustadz, Afwan, Nah, nyambung sedikit saja. boleh. Kalau mereka bilang kami kan hanya zikir la ilaha illallah, dan itu tuh untuk penyucian jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Mengucapkan la ilaha illallah tapi di depan kuburan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi kemudian dia melakukannya, melantunkannya dan mencari tempat-tempat di kuburan-kuburan, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan dan disegani, yang dihormati, yang seperti itu. Di mana la ilaha illallahnya? Itulah yang diupayakan oleh syaitan. Ketika seseorang itu meramaikan dengan zikir-zikir tauhid, tapi prakteknya kosong dari tauhid. La ilaha illallah bukan cuma sekedar dilantunkan dengan la ilaha illallah begitu saja. Tapi di saat yang bersamaan, tegakkan nilai-nilai la ilaha illallah, perangi kesyirikan. Nabi SAW berpesan kepada Ali, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ali bin Abu Thalib pernah mengirim salah seorang panglimanya yang bernama Abu Hayyaj al-Asadi. Ali berkata, "Ala ab'athuka kama ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutusku? Kata Ali, dan ini sahih warid dalam Sahih Muslim. "Alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu wala suratan au timthalan illa tamastahu." Jangan pernah kamu biarkan ada kuburan yang tinggi lebih dari sejengkal, kecuali kamu harus ratakan dia, dan janganlah kamu biarkan ada gambar atau foto atau patung, kecuali kamu harus menghancurkannya. Ini wasiat Ali. Kalau mereka para pengikut Ali bin Abu Thalib, coba amalkan, praktekkan wasiat Ali bin Abu Thalib yang kepada Abu Hayyaj al-Asadi, dan Ali menyampaikan bahwa itulah wasiat yang saya terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka berani melakukannya? Silahkan nanti tanyakan. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ustadz. Wa Barakallahu fiik. jazakumullah khair. Wa fiik barakallah. Ada lagi yang Sepertinya bertanya? sudah tidak ada Ustadz. Nah, Mungkin Ustadz bisa memberikan kata terakhir dari kajian kita sebelum barakallahu ditutup. fiikum. Jazakumullahu khairan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, kita mempelajarinya, kita mengkajinya selama ini. Tidak ada yang mereka itu hidup dengan permainan, dengan santai. Hidup yang sia-sia, hidup yang diisi dengan senda gurau, kosong-kosong, jalan-jalan semu, happy-happy semu, healing, trekking, dan sebagainya. Tapi tidak ada misi-misi tertentu yang di luar itu untuk mengembangkan dakwah, menyebarkan dinullah, untuk membangun ukhuwah satu dengan yang lainnya. Tidak ada misi-misi baik yang dibangun di dalam itu semuanya. Dan itu semuanya memang adalah di antara perhiasan kehidupan dunia yang sering melalaikan kita. Sibuk mencari nafkah, mencari harta dunia, sibuk mengejar jabatan, sibuk dengan mencari segala kesenangan-kesenangan dunia, baik itu pakaian, makanan, perhiasan, kendaraan, apapun itu semuanya. Namun
ketika sebagian besar kita, hidup kita penuh dengan kesibukan dengan hal-hal yang seperti ini, coba kita refleksikan diri kita dengan para sahabat. Kapan mereka sempat memikirkan hal-hal itu? Yang mereka pikirkan adalah tentang perjuangan, tentang dakwah, tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana memuliakan kalimatullah. Yang setiap keberangkatan mereka itu resikonya adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya pulang nama. Tapi itu tidak membuat surut hati mereka. Mereka terus berjuang, mereka terus berjihad, mereka terus mencari peluang. Kapan mereka tidak pulang? Itu peluang yang mereka cari. Bagaimana mereka tidak pulang ke rumahnya sebagai para syuhada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang paling tahu berapa nilainya dunia dan berapa nilainya akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka, kepada kita semuanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayangnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ini ikhwatillah. Semoga pada kajian berikutnya kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan perang Mu'tah yang sempat Ana singgung pada kesempatan ini. Semoga ini memberikan semangat yang besar bagi setiap muslim bahwa kita ini sebagai seorang hamba Allah, apalagi yang sudah ngaji, ya, yang telah diberikan pencerahan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disatukan di dalam kegiatan-kegiatan dakwah online maupun offline, bahwa jadilah orang-orang yang terus berupaya untuk membuat kebaikan dan menjadi promotor-promotor kebaikan, menebarkan kebaikan kepada orang lain, menjadi orang-orang yang seperti para sahabat, membentuk masyarakat-masyarakat baru yang mereka ini semuanya adalah masyarakat-masyarakat yang dengan penuh ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari kubangan kesyirikan menuju luasnya tauhid dan berkahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwafillah. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.